Uslub Al-Hakim. Makna sederhana uslub Al-Hakim dalam bahasa Indonesia bisa berarti uslub atau gaya bahasa orang yang bijaksana. Adapun kata uslub sendiri dalam bahasa Indonesia dapat diartikan jalan, cara, metode, dan sistem. Adapun pengertiannya adalah makna yang terdapat dalam suatu bentuk susunan kalimat agar lebih mudah sampai kepada tujuan yang diinginkan pembicara kepada pendengar atau pembaca. Sedangkan kata hakim diambil dari kata hakama yang berarti orang yang mengetahui atau teliti dalam suatu perkara. Maka hakim ialah orang yang berkemampuan untuk mencegah kerusakan dikarenakan ketelitian yang ada dalam dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan dari uslub Al-Hakim diantaranya: yang pertama, untuk memberikan penjelasan yang lebih bermanfaat. Yang kedua, untuk memperindah suatu ungkapan atau jawaban. Yang ketiga, untuk melihat dan lebih dekat dengan pembahasan ilmu badi. Pembagian uslub Al-Hakim beserta contohnya. Yang pertama, merespon orang kedua dengan jawaban yang tidak ia maksud, karena orang pertama membelokkan makna yang diinginkan orang kedua dengan melihat keadaan-keadaan tertentu serta sebagai isyarat bahwa apa yang disampaikan oleh mutakallim lebih penting untuk mukhatab. Contohnya, kisah Ibnu Qobastari yang diancam Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Ketika musim panen, Ibnu Qobastari sedang duduk di perkebunan anggur hijau. Dalam majelis tersebut, mereka membicarakan kejelekan Al-Hajjaj sampai-sampai Ibnu Qobastari berkata, Allahumma sawwit wajahahu wa qata' unuqahu wasqini min dami. Ya Allah, hitamkanlah wajahnya, penggallah kepalanya, dan beri aku minum dari darahnya. Yang kedua, menjawab pertanyaan mukhatab dengan jawaban yang tidak ia maksud dengan isyarat apa yang disampaikan oleh mutakallim lebih penting untuk ditanyakan karena lebih sesuai dengan keadaan dan kapabilitas mukhatab. Contoh di Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Bila kita perhatikan contoh pada ayat tersebut, kita dapat mendapatkan bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang keadaan bulan yang semula kecil lalu menjadi besar dan akhirnya menjadi kecil kembali. Hal ini adalah masalah ilmu falak. Untuk memahaminya diperlukan pengkajian yang detail dan serius. Adapun contoh yang kedua yaitu pada Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
Artinya, Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya." Dalam ayat ini, Fir'aun menanyakan tentang esensi Tuhan semesta alam kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan sifatnya menggunakan uslub al-hakim sebagai isyarat bahwa mencari tahu esensi dari Allah adalah kemustahilan karena tak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Tujuan uslub al-hakim. Untuk menelisik keindahan uslub ini, kita harus mengetahui tujuan-tujuan dari uslub ini dan efek yang ditinggalkan oleh uslub ini. Uslub ini menjadi sarana untuk merenung dan berpikir, karena menjawab dari yang ditanya akan berbeda dari yang ditanyakan, tergantung sudut pandang yang diinginkan. Mengandung pesan yang dalam untuk mukhatab dengan memikirkan antara pertanyaan dan jawaban, sehingga jika mukhatab dalam keadaan yang salah akan tersadarkan akan hal itu. Untuk menguatkan faedah atau pesan yang disampaikan mutakallim bisa melunakkan hati seseorang. Sangat bermanfaat dalam bidang dakwah dan pembelajaran serta pendidikan ketika seorang dai bisa menyampaikan maksudnya dengan uslub yang luar biasa, dengan memalingkan mukhatab kepada makna yang diinginkan tanpa disadari oleh mukhatab, karena ia sudah terlanjur terpikat oleh informasi yang lebih penting baginya. Mungkin itulah materi pada kesempatan kali ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.